Alhamdulillah pada saat ini kita berkumpul kembali untuk mengkaji daripada peristiwa-peristiwa para nabi agar mendapatkan kekuatan iman dan juga mendapatkan kekuatan keyakinan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam peristiwa tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana di pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwasanya Nabi Yusuf telah mendapatkan fitnah daripada Zulaikha, yaitu istri raja yang pada saat itu memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam dengan fitnahan yang tidak pantas, bahwasanya Nabi Yusuf yang menginginkan diri Zulaikha, padahal kebalikan. Sampai akhirnya Zulaikha pun dimarahi oleh suaminya dan disuruh bertaubat, disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun seorang raja tersebut menyuruh Nabi Yusuf untuk tutup mulut, a'rid an hada wastaghfir li dzambik, jangan engkau ceritakan kepada orang lain, a'rid an hada, palingkan, lupakan peristiwa ini. Namun tetap saja ini peristiwa kejadian tersebar di halayak ramai di masyarakat dan terutama di sekitar halaman atau di sekitar daerah kerajaan. Sampai perempuan-perempuan pada saat itu, terlebih perempuan menteri, istri menteri, mereka berkata, wa qalat imra'atul aziz turawidu wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin. Mereka akhirnya berkata, ngomong satu sama lain, istri raja pengen sama muda. Ini istri raja yang udah sakit, udah bermasalah. Masa suaminya udah memiliki kekayaan, kedudukan, harta, keindahan wajah, namun malah berpaling memilih orang yang di bawah rata-rata dari segi duniawi. Kalau dia Nabi Yusuf ya gak ada apa-apa pada saat itu. Maka para perempuan mengatakan inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kami kira Zulaikha ini dalam keadaan sesat yang nyata. Sampai kabar tersebut kepada Zulaikha. Ya kita pakai namanya. Aku mengikuti agama Yakub, kakekku Ibrahim, kakekku Ishak, ayahku Yakub. Mereka semua tidak ada yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah yang esa. Dan fadlillahi alaina, dan inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kami. Maksudnya apa? Kata Nabi, nasab zahabiyah. Bapaknya emas, bapak yang emas, bapak yang emas semuanya. Punya anak emas, anaknya emas lagi, anaknya emas. Ibrahim punya anak Ishak. Nabi juga. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nabi semua orang soleh semua. Tapi tetap beliau bilang apa? Dzalika min fadlillahi alaina. Ini adalah dari Allah. Gak ada yang sombongan sedikit pun. Makanya orang yang tawadhu, dia merendah, mau tawadhu rafa'ahu Allah. Orang yang merendah, dia akan diangkat oleh Allah. Namun kalau orang yang meninggi, dia yang akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita pengen dihargai oleh orang, merendah, bukan dengan sombong. Dengan sombong malah kita jadi hina. Namun dengan merendah, kita akan melambung tinggi di mata Allah dan di mata masyarakat. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsara an-nas la yashkurun. Barulah akhirnya Nabi Yusuf ngajak dakwah masuk Islam. Dicerita dulu pertama, aku yang anak Ibrahim, anaknya habis dibilang, ya sahib istri, wahai teman-temanku yang tinggal di penjara bersamaku, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Coba kalian pikir, apakah Tuhan yang memiliki bentuk, Tuhan yang bermacam-macam, ada Lata, ada Uzza, ada Isa, ada Nabila, berhala semua. Kan pada saat itu lagi semarak-semaraknya penyembah berhala. Kata Nabi Yusuf, arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan seperti itu yang berpecah belah lebih baik daripada Tuhan yang esa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim di pertemuan dulu kita sudah jelasin. Kata Nabi Ibrahim, kalau Tuhan banyak bakal kelahi mereka. Itu di dalam surah Al-Anbiya disebutkan. Seandainya ada Tuhan di langit dan ada Tuhan di bumi, itu akan kelahi.
akan beda pendapat. Yang satu pengen ini, yang satu pengen ini. Ini hukum ila, terus kata Nabi Yusuf, maka ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian tahu nggak? Yang kalian sembah selama ini itu sebenarnya bukan Tuhan. Itu cuma batu yang dinamakan oleh kakek-kakek kalian, oleh bapak kalian. Dinamakan doang, cuma dinamain. Misalnya, hatta Nabi punya baju, semua baju, pedang, kuda, onta, keledai. Keledai misal Nabi punya 3, dinamain, satu dudul, satu ini. Pedang, ada Zulfikar, dinamain oleh Nabi Muhammad. Begitupun sama. Kata Nabi Yusuf, nih yang kalian sembah itu cuma nama, itu batu, bukan Tuhan. Illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, walhasil diajaklah akhirnya sehingga mereka itu masuk ke dalam Islam. Udah masuk Islam baru ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya sahibi sijni, amma ahadukum, salah satu dari kalian, fayasqi rabbahu khamra, dia akan bebas dari tempat ini. Ya, dan pada saat dia bebas, dia akan menjadi pelayan raja. Yasqi, penuang minuman raja. Jadi orang dekat. Ya, jadi orang-orang dekatnya raja. Fayasqi rabbahu khamra. Wa amma akhar, ada pun satu lagi, dia akan disalib. Ya, dia akan dibunuh, dieksekusi mati dengan cara disalib. Dan kebetulan di kepalanya bakal ada roti dan dimakan oleh burung. Karena kan burung itu gak bakal bertengger kemana-mana kecuali di tempat yang memang mantap. Ada burung di situ lagi diam, kita jalan dikit terbang ya. Maka ini juga sesuatu yang aneh. Kok bisa dia diam di kepala? Berarti lagi disalib. Udiyal amr ladzi fihi tastaftiyan. Dan gak tahu benar, kata Allah, udiyal amr. Yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, udiyal, semuanya terjadi. Ya, semuanya terjadi. Ada pun orang yang disalib, jadi disalib. Dan ada pun orang yang satu lagi, ya, yang selamat, dia pun selamat dan menjadi orang yang dekat dengan raja. Cuma sebelum bisa, Nabi Yusuf berkata kepada salah satu dari mereka, ya, udhkurni inda rabbik, ya, wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum udhkurni inda rabbik. Kata Nabi Yusuf, ini kan selamat, jangan lupakan aku. Dia kata Nabi Yusuf, jangan lupakan aku tatkala engkau berdoa kepada Allah. Namun nggak taunya dia lupa dengan Nabi Yusuf. Dia nggak pernah mendoain Nabi Yusuf dan dia lupa gara-gara setan. Fa'atsahu syaitan ila rabbi falabitha fi sijni bil asin. Gara-gara dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk ke dalam penjara lagi. Karena udah dipesan Nabi Yusuf, jangan lupa doa Allah dan masukkan aku di dalam doa. Ini Nabi Yusuf, orang yang mulia, tapi masih minta doa kepada orang yang baru masuk Islam. Karena kita nggak tahu, misalnya ada 40 orang di antara kita sekarang. Mungkin di antara kita salah satu ada yang waliullah, ada yang tahu doa dijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ngeremehin orang gara-gara pakaian doang, gara-gara mukanya, gara-gara kotor, bau. Enggak. Terkadang salah satu dari kita yang kayak itu, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kata Nabi Muhammad SAW, rubba asy'atha madfu'un bil aqwam. Mungkin ada orang pakaiannya jelek, lusuh kotor, datang ke rumah orang, ketuk minta-minta, dikeluarin, semuanya, anak nggak mau ngasih. Madfu'un bil aqwam. Semua orang butuh itu darinya. Lau aqsama 'ala Allah la abara. Tapi kalau dia sumpah, maka berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup kita lihat Nabi Muhammad nyuruh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais al-Qarni. Yang pada saat itu mereka nggak tahu Uwais ini mana, siapa. Namun Nabi Muhammad nyuruh kalau ketemu minta doa. Nggak tahu orang miskin yang pernah makan roti di dekat-dekat sampah, makan roti sama anjing. Orang yang nggak ada harta, pakaiannya pakaian biasa. Namun tidak tahu orang tersebut di mata Allah mulia. Begitu pun Nabi Yusuf ngomong, ayo doakan saya, ingat saya pada saat doa kepada Allah. Namun setan yang melupakan jasa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan tentang sebab kenapa Nabi Yusuf akhirnya bisa jadi raja. Dan akhirnya cerita Nabi Yusuf jadi raja sampai ketemu dengan Nabi Yakub, balik lagi ketemu saudaranya, ketemu dengan Benyamin dan lain-lain. Dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman la tadfina wa la minna wa la ma'al syaqin wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan tentang tipu daya perempuan. Karena Allah tipu daya perempuan itu luar biasa. Namun pada saat tipu daya setan, inna kaida syaitani kana dha'ifa, lemah. Makanya seringkali ahli ibadah, balsi, sholat dan banyak lagi daripada ahli ibadah yang setan mau ngeganggu gak kena. Akhirnya melalui perempuan itu ahli ibadah kena, tergoda. Tergoda. Karena kata Allah inna kaidakunna azim. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahum innahu huwas samiul alim. Akhirnya doa Nabi Yusuf dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Namun ada hikmah. Ada hikmah. Kenapa sih Nabi Yusuf mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya? Penjara lebih aku cintai. Inilah masyarakat orang yang kalau dia itu sudah merasa cintanya kepada Allah melebihi daripada segala hal, dimanapun ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi dia bisa beribadah ikhlas, selagi dia bisa tetap bertauhid kepada Allah, dia lebih milih walaupun tempatnya kagak enak. Gak milih wah ini kan gak enak, enggak. Ini kan kata Nabi Yusuf, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Penjara lebih aku sukai daripada aku harus terkena tipu daya perempuan maksiat. Orang yang udah cinta sama Allah lebih mengedepankan tempat yang kagak enak, sulit, hasil pahit banget, daripada harus melanggar perintah kekasihnya ya Allah. Caranya kayak gimana? Ya dari sekarang kita harus memprioritaskan Allah agar kita pun mendapatkan porsi di hati kita ini khusus buat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap sholat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan kekal. Kita ngomong sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya buat Allah. Tapi kok di hati tidak ada. Makanya Nabi Yusuf berani ngomong kayak gitu. Kenapa? Beliau benar-benar memahami kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga di hati beliau hanya Allah. Maka di dalam suatu qasidah Masyair Khadratuh ma fi kabir Allah. Di dalam hatiku gak ada siapapun kecuali Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul hasbiyallah, katakanlah cukup bagiku Allah. Kita sering ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah. Namun pada saat ada hal-hal yang kita tidak suka, yang berat bagi kita bahkan kembali kepada Allah. Enggak, omongan sama perilaku itu gak sinkron. Omongan sama perilaku gak sinkron. Gara-gara hati. Begitu hati kita udah ada tempat buat Allah, bakal sinkronin dua hal. Mau dalam sholat, mau ibadah, mau puasa, mau zakat, bakal sinkron keduanya. Tempat jelek pun gak masalah. Gak menutupi agar mereka ini gak bisa ibadah, gak tetap ibadah. Kita lihat banyak daripada a'imah, para ulama kita, bahkan gak sedikit seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Itu kan mereka dulu di penjara. Namun bukan berarti mereka di penjara. Itu kan gara-gara zaman-zaman komunis disuruh untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Namun mereka masuk penjara bukan berarti akhirnya semuanya tercegah, nggak bisa ibadah, nggak bisa ngarang kitab. Bahkan lebih hebat lagi. Dalam riwayat ada seorang ulama, saya lupa namanya, itu ngarang kitab, ngajarin ke muridnya. Dia masuk penjara, muridnya di luar. Itu kajian muridnya melalui kertas. Jadi murid datang bawa kertas kosong sama pulpen, balik bawa kertas yang udah ada isinya. Wah di penjara di mana? Tetap ngajar walaupun gimana? Walaupun di penjara, walaupun dengan keterbatasan. Kenapa? Mereka mengatakan sama seperti yang di Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya.
penjara itu lebih aku cintai. Nabi Muhammad pada saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad nggak boleh kemana-mana, harus di Madinah, nggak boleh ke Mekah. Bahkan itu kalau dilihat perjanjian yang sangat tidak adil. Orang kufar Quraisy kalau ke Madinah boleh balik lagi, tapi kalau orang Muslim umat Muhammad datang ke Mekah nggak bisa balik lagi, udah ditahan. Dan masih banyak lagi perjanjian tersebut Hudaybiyah yang tidak adil, nggak imbang. Namun bukan berarti terkekalnya Nabi pada saat itu, aduh nggak bisa kemana-mana ya. Enggak. Bahkan Nabi memfokuskan dakwanya kepada sahabat yang sebelumnya banyak perang, banyak berpergian, dakwah ke sini. Ini sekarang zaman Hudaybiyah beberapa bulan khusus untuk sahabat yang hadir. Nggak sampai di situ. Bukan berarti tercegah dakwanya Nabi keluar. Enggak, tetap ada. Dikirim seseorang bawa surat ke kerajaan. Inilah mereka. Waktu, zaman, letak, dimanapun itu nggak mencegah mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kenapa sih Nabi Yusuf dipenjarakan oleh raja? Padahal kan dia udah dicintai sama raja pada saat itu. Bahkan Zulaikha awalnya udah jatuh cinta sama siapa namanya, sama Nabi Yusuf. Dan niat awalnya bukan untuk memenjarakan. Di awal ayat tuh kita bahas kemarin, aunatakhidahu walada, asa ajan fana aunatakhidahu walada. Mungkin aja bisa ngasih manfaat. Biasa budak dibeli, dijual lagi. Tapi ini enggak, budak ditinggalkan di rumah bareng-bareng. Kenapa? Asa ajan fana, mungkin aja bisa ngasih manfaat. Atau bisa kita angkat jadi anak. Tapi kok tiba-tiba akan di penjara? Kan udah jatuh cinta. Orang kalau udah cinta nggak tega melihat kekasihnya tersakiti. Cuma ini perintah dari siapa? Raja. Karena raja udah ngomong, "A'rid an hadza." Ini perihal, ini kejadian, jangan ceritakan ke orang lain. Ya bahasanya posisi dia di mata orang bakal turun. Istri sendiri kagak bisa dijaga, apalagi negara, apalagi masyarakat. Nah nggak kemudian nyebar. Oke, udah deh, ini masuk penjara. Niatnya biar apa? Biar ini kabar gak nyebar lebih jauh lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma badala min ba'di ma ra'ul ayat yusdinuhu hatta hin. Dan pada saat itu masuk juga ke dalam penjara dua pemuda. Qala ahaduhuma, dan dua orang ini selalu melihat Nabi Yusuf alaihi wasallam di dalam penjara, bukan duduk doang bengong, tidak. Tapi di sini dikatakan ajabahuma. Kedua orang ini takjub dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Bahkan di dalam ucapan di dalam penjara, ucapannya penuh hikmah. Perilakunya sungguh, perilaku yang dapat dicontoh. Ibadahnya pun bagus. Bahkan dengan orang-orang yang ada di penjara, dia baik banget. Fa'akul wahid bin Umar yang tunasibu. Dan dia ini tiba-tiba dapat suatu mimpi. Dan mimpi tersebut diceritakanlah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ahaduhuma, salah satu dari mereka berkata, "Ini ya asir khamra." Aku melihat aku ini memeras khamar. Khamar itu kan dari anggur. Dari anggur diperas sampai keluar airnya terus dipendam. Dia bilang, "Ini ya asir khamra." Terus satu lagi ngomong, "Waqal akhar ini arani ahmilu fawqa ra'si dan ta'kul tayrumin." Dan aku juga, salah satu dari mereka ngomong, "Aku juga mimpi." Cuma mimpinya beda. Aku mimpi di atas kepalaku ada, aku ini jalan, namun kebawa roti di atas kepala. Ya orang kita itu kalau zaman dulu kan membawa barang di atas kepala. Nah ini roti doang ke kepala dia. Tiba-tiba ada seekor burung datang, itu memakan roti yang ada di atas kepalaku. Nabi takwil, ayo deh, coba jelaskan kepada kami apa maksud mimpi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam takwil mimpi, itu ada hikmah dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah saya baca. Itu bahwasanya kita kalau mimpi sesuatu, jangan mudah untuk cerita ke orang lain. Mimpi apapun itu, apalagi kalau mimpi dibuat status. Alhamdulillah saya mimpi ini. Enggak.
Karena mimpi ini bisa dikatakan kalau bahasa kita bunga tidur. Namun mimpi itu bisa dikatakan juga anugerah dari Allah. Ya, anugerah dari Allah. Tatkala anugerah tersebut diceritakan ke orang lain dan ada yang hasud menakwilkan sesuatu yang jelek kepada kita akan mimpi tersebut kejadian. Maka kata Nabi Muhammad, kalau dapat mimpi mau cerita boleh, tapi khusus kepada orang yang kau kasihi, orang yang kau sayangi dan kau percayai. Kalau enggak jangan. Wah, saya 20 orang ya, pasti ada salah satu dari mereka yang paling disayangi. Cerita sama satu doang. Yang yakin dia amanah. Itu kalau mimpi baik. Kalau mimpi buruk kata Rasulullah, jangan ceritakan ke orang. Karena takutnya, wah lu bakal mati beneran lo. Mati beneran. Itu mimpi. Makanya banyak para ulama mengarang tafsir ahlam, ta'wil ahlam, tentang mimpi-mimpi. Mimpi kecebur, bagus. Ada orang zaman dulu nih, orang dulu kita ngomong kalau ada orang mimpi mati berarti kurang ajar. Emang mereka berlandaskan dari itu. Kalau ditakwilkan dengan hal-hal yang tidak baik akan kejadian. Ya karena al-kalam buat doa. Ucapan ini terkadang jadi doa. Sampai kata Nabi Muhammad, la taqu ala auladikum wala amwalikum wala akhdamikum. Jangan manggil jelek kepada harta. Maksudnya, wah gua sial, gua miskin. Dan jangan juga manggil jelek kepada anak. Nakal banget loh. Jangan manggil jelek kepada pembantu gak becus. Kata Nabi Muhammad, la wala tuwafiqu sa'atan min Allah fayastajiba lakum. Jangan sampai pada saat kalian ngomong kalimat-kalimat tersebut, udah gue miskin dah. Waktu yang sedang diijabah, jadi miskin beneran. Gitu kan masalah takwil. Kalau orang yang kita sayang nggak mungkin kamu sembarangan. Jadi kalau mimpi jelek, jangan ceritakan ke orang. Mau cerita pun sama ke orang yang harus amanat. Terus apa yang kita lakukan? Bangun langsung astagfirullahaladzim 3 kali. Dengan cara astagfirullahaladzim bukan ludah pada istri, ngamuk diludai. Lain cerita akhirnya. Astagfirullahaladzim ngolpeh tanpa ludah. 3 kali. Astagfirullahaladzim 3 kali. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dia mimpi, dia cerita, nggak langsung cerita sembarangan. Cerita kepada orang yang pertamanya dia lihat takjub, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, ibadahnya bagus. Baru 2 orang ini baru mau cerita. Bukan main cerita, penjara banyak orang. Kenapa nggak cerita sama sebelahnya aja? Kenapa harus hanya dengan Nabi Yusuf? Karena dilihat ini orang-orang amanah. Nabi takwil. Coba ceritakan kepada kami apa takwil mimpi tersebut. Maka kata Nabi Yusuf, qala la ya'tikum ta'amun tarzaqani illa naba'tukum bi ta'wili qabla ayatikum. Tidaklah aku akan cerita apa kata Nabi Yusuf sebelum makanan-makanan tersebut sampai kepada kalian. Kan satu ngomong khomar, yang satu lagi ngomong aku ini bakal bawa roti. Dalam riwayat mengatakan sebelum itu makanan nyampe kepada kalian, maka aku akan ceritakan terlebih dahulu apa maksud mimpi. Maksudnya mimpi tersebut akan kejadian. Terus kata Nabi Yusuf, dari kami ma'ala bagi Rabbi. Inilah hal yang diajarkan oleh Allah kepadaku. Karena pada saat Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi, kata Allah, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Kami angkat Nabi Yusuf menjadi nabi dan dia pun diangkat menjadi anaknya raja. Seperti inilah kata Allah, jalan yang kami telah tetapkan kepada orang-orang yang kami inginkan. Dan itu pun kepada Nabi Yusuf kami berikan kedudukan yang tinggi, yang ngambilnya langsung raja. Dan juga sebagaimana kami dudukan dia kedudukan yang tinggi, kami berikan juga ia tata cara ilmu di dalam mentakwil mimpi. Maka kata Nabi Yusuf, dari kami ma'ala bagi Rabbi, itu Allah yang ngajarin. Subhanallah, gak pernah menisbatkan segala hal kepada dirinya sendiri. Pada saat beliau gak mampu untuk menghalang atau mencegah tipu daya Zulaikha, dia bilang aku gak mampu apa-apa ya Allah.
Terus pada saat dia mampu mentakwilkan mimpi, dia pun bukan mengatakan saya bisa, enggak. Tapi kamu apa? Itu Allah mengajarkan kepadamu. Ini hakikatnya tauhid juga. Kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah. Semuanya dari Allah. Kita bisa makan, bisa minum, bisa jalan, semuanya dari Allah. Jangan gara-gara kita bisa sholat masjid setiap hari kita ngerasa, oh, saya ahli ibadah. Sakit aja sedikit kaki, balik kagak jadi. Allah semua yang menggerakkan. Jadi jangan pernah sombong dengan ibadah. Kita lihat Nabi Yusuf berkata, "Dzalikum mimma 'allamani Rabbi." Ini yang diajarkan oleh Allah kepadaku. Dan aku pun meninggalkan millata qaumin la yu'minuna billah. Aku tidak mengikuti kepercayaan orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena mereka hakikatnya di akhirat dikategorikan orang kafir. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi sebelum ditakwilkan, didakwahin dulu deh. Ya, didakwahin dulu, dinasihatin dulu. Melakukan pendekatan. Dia melakukan pendekatan. Aku mengikuti agama ayahku, kakekku Ibrahim, kakekku Ishaq, ayahku Yaqub. Mereka semua tidak ada yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah yang esa. Dzalika min fadlillahi 'alaina, dan inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kami. Maksudnya apa? Kata Nabi, nasab zahabiyah. Bapak ini emas, bapak lagi emas, bapak lagi emas, emas semuanya. Punya anak emas, anaknya emas lagi, anaknya emas. Ibrahim punya anak Ishak. Nabi juga. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nabi semua orang soleh semua. Tapi tetap beliau bilang apa? Dzalika min fadlillahi 'alaina. Ini adalah dari Allah. Gak ada yang sombongan sedikit pun. Makanya orang yang tawadhu, dia merendah, mau tawadhu rafa'ahu Allah. Orang yang merendah, dia akan diangkat oleh Allah. Namun kalau orang yang meninggi, dia yang akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita pengen dihargai oleh orang, merendah, bukan dengan sombong. Dengan sombong malah kita jadi hina. Namun dengan merendah, kita akan melambung tinggi di mata Allah dan di mata masyarakat. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Barulah akhirnya Nabi Yusuf ngajak dakwah masuk Islam. Dicerita dulu pertama, aku yang anak Ibrahim, anaknya bisa dibilang, ya sahiba istri, wahai teman-temanku yang tinggal di penjara bersamaku, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Coba kalian pikir, apakah Tuhan yang memiliki bentuk, Tuhan yang bermacam-macam, ada Lata, ada Uzza, ada Isa, ada Nabilah, berhala semua. Kan pada saat itu lagi semarak-semaraknya penyembah berhala. Ya, kata Nabi Yusuf, arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan seperti itu yang berpecah belah lebih baik daripada Tuhan yang esa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim di pertemuan dulu kita udah jelasin. Kata Nabi Ibrahim, kalau Tuhan banyak bakal kelahi mereka. Ya, itu di dalam surah Al-Anbiya disebutkan. Seandainya ada Tuhan di langit dan ada Tuhan di bumi, itu akan kelahi, akan beda pendapat. Yang satu pengen ini, yang satu pengen ini. Irhaqu illa, terus kata Nabi Yusuf, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum anzalallahu biha min sultan. Kalian tahu enggak? Yang kalian sembah selama ini itu sebenarnya bukan Tuhan. Itu cuma batu yang dinamakan oleh kakek-kakek kalian, oleh bapak kalian. Dinamakan doang, cuma dinamain. Misalnya, hatta Nabi punya baju, semua baju, pedang, kuda, onta, keledai. Keledai misal Nabi punya 3, dinamain, satu dudul, satu ini. Pedang, ada Zulfikar, dinamain oleh Nabi Muhammad. Begitupun sama. Kata Nabi Yusuf, ini yang kalian sembah itu cuma nama, itu batu, bukan Tuhan. Illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, walhasil diajaklah akhirnya sehingga mereka itu masuk dalam Islam. Udah masuk Islam baru ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya sahibai sijni, amma ahadukum, salah satu dari kalian, fayasqi rabbahu khamra. Dia akan bebas dari tempat ini. Ya, dan pada saat dia bebas, dia akan menjadi pelayan raja. Yasqi, penuang minuman raja. Jadi orang dekat.
Ya, jadi orang-orang dekatnya raja. Fayasqirahu khamra. Wa amal akhar, adapun satu lagi, dia akan disalib. Ya, dia akan dibunuh, dieksekusi mati dengan cara disalib, dan kebetulan di kepalanya bakal ada roti dan dimakan oleh burung. Karena kan burung itu gak bakal bertengger kemana-mana kecuali di tempat yang memang mantap. Ada burung di situ lagi diam, kita jalan dikit aja terbang deh. Maka ini juga sesuatu yang aneh. Kok bisa dia diam di kepala? Berarti lagi disalib. Qudiyal amru ladzi fihi tastaftiyan. Dan gak tahu benar, kata Allah, qudiyal amr. Yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, qudiya, semuanya terjadi. Ya, semuanya terjadi. Adapun orang yang disalib, jadi disalib. Dan adapun orang yang satu lagi, ya, yang selamat, dia pun selamat dan menjadi orang yang dekat sama raja. Cuma sebelum pisah, Nabi Yusuf berkata kepada salah satu dari mereka, ya, udhkurni inda rabbik, ya, wa qala alladhi dhanna annahu najin minhum udhkurni inda rabbik. Kata Nabi Yusuf, ini kan selamat, jangan lupakan aku. Dia kata Nabi Yusuf, jangan lupakan aku tatkala engkau berdoa kepada Allah. Namun nggak taunya dia lupa dengan Nabi Yusuf. Dia nggak pernah mendoain Nabi Yusuf dan dia lupa gara-gara setan. Fa'atsahu syaitan dzikra rabbi falabitha fi sijni bil asin. Gara-gara dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk ke dalam penjara lagi. Karena udah dipesan Nabi Yusuf, jangan lupa doa Allah dan masukkan aku di dalam doa. Ini Nabi Yusuf, orang yang mulia, tapi masih minta doa kepada orang yang baru masuk Islam. Karena kita nggak tahu, di mana misalnya ada 40 orang di antara kita sekarang. Mungkin di antara kita salah satu nih ada yang waliullah, ada yang tahu doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ngeremehin orang gara-gara pakaian doang, gara-gara mukanya, gara-gara kotor, bau, enggak. Terkadang salah satu dari kita yang kayak gitu, doa dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kata Nabi Muhammad SAW, rubba asy'atha madfu'un bil abwab. Mungkin ada orang pakaiannya jelek, lusuh kotor, datang ke rumah orang ngetuk minta-minta dikeluarin. Enggak, semuanya Anda enggak mau ngasih. Ya, madfu'un bil abwab. Semua orang tutup pintu dari ini. Lau aqsama 'ala Allah la abara. Tapi kalau dia sumpah, ngangkat doa, berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup kita lihat Nabi Muhammad nyuruh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Yang pada saat itu mereka nggak tahu Uwais ini mana, siapa. Namun Nabi Muhammad nyuruh kalau ketemu minta doa. Nggak tahu orang miskin yang pernah makan roti di dekat-dekat sampah, makan roti sama anjing. Orang yang nggak ada harta, pakaiannya pakaian biasa. Namun nggak tahu orang tersebut di mata Allah mulia. Begitu pun Nabi Yusuf ngomong, ayo doakan saya, ingat saya pada saat doa kepada Allah. Namun setan yang melupakan jasa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan tentang sebab kenapa Nabi Yusuf akhirnya bisa jadi raja. Dan akhirnya cerita Nabi Yusuf jadi raja sampai ketemu dengan Nabi Yakub, balik lagi ketemu saudaranya, ketemu dengan Benyamin dan lain-lain. Dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.